Kalau saja dalam kesunyian yang mencengkam yang dirasuki oleh Tuhan diri, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenarnya sungguh. Kalau saja dalam kesunyian yang mencengkam yang dirasuki oleh Tuhan diri, aku dapat menutup telingaku dari pekik mereka, raung dari rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja, sesaat saja, aku diberi kesempatan untuk merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara-suara itu, mereka datang lagi, seperti derap kaki seribu serigala yang menggetarkan bumi. Mereka datang menghadang kedamaian. Mereka mengikutiku terus, bahkan sampai ke yang buruk ini, mereka terus mengikutiku. Kalau betul maut adalah tempat penunggu kedamaian, kenapa aku masih seperti ini, terhimpit di tengah pertarungan lama? Kenapa pedih dan luka lama masih serangga menggorok di hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan kecewaku masih seperti kobaran api yang membakarku? Nek Poiro, nenekku mengajarkan kepadaku tentang pasrahan. Perempuan ini juga lah yang mengajarkanku betapa hidup membutuhkan pilihan. Sulit mungkin membayangkan bagaimana kemiskinan milik keluargaku. Bagaimana setiap pagi dan sore aku harus berkeliling menjual kue-kue bikinan nenekku demi 102 perak. Aku nyaris tak pernah bermain dengan anak-anak sebayangku, berupaya meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan, merindukan kehidupan yang lebih layak. Berlebihankah itu memiliki cita-cita, memiliki harapan-harapan? Berlebihankah itu? Itulah kali terakhir aku menganjuk ketika nenekku tidak seperti biasanya berbicara tentang banyak firasat. Aku tahu dia membaca kegelisahanku, tapi aku terlalu berusaha untuk membungkus nasihat-nasihat. Sampai akhirnya aku betul-betul meninggalkan Nganjuk. Aku tidak pernah menjelaskan kepadanya kenapa saat itu Sidoarjo menjadi begitu penting bagiku. Apa yang harus kukatakan? Apa yang dimengerti pembantu itu tentang hak bicara, tentang pentingnya memperjuangkan hak? Dia hanya mengerti turun ke sawah setelah matahari terbit dan meninggalkannya setelah matahari terbenam. Barangkali kalian menganggap apa yang kulakukan ini tidak masuk akal. Barangkali kalian menganggapnya perbuatan sinting. Tapi aku harus pergi. Dengan atau tanpa kalian, aku harus pergi. Setelah 4 tahun lebih, kematianku sia-sia. Lalu mereka tiba-tiba mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsinah murni kriminal. Kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pemerkosaan guru. Kematian Marsinah berlatar belakang balas dendam. Dan hari ini, sebuah buku ditulis atas kematiannya, diluncurkan. Gila! Apa yang mereka inginkan hariku? Mereka menggali tulang-tulangku 2 kali mereka menggali kuburanku, juga untuk sia-sia. Suara-suara itu, mereka datang lagi, mereka menggangguku lagi, mereka akan menggangguku terus. Tidak, aku tidak takut. Aku tidak akan berhenti. Aku akan berdiri di tengah peluncuran itu. Aku akan
begitu banyak tangan-tangan berlumuran darah. Aku melihat bagaimana keserakahan boleh terus berlangsung. Para pemodal boleh terus menggeruk keuntungan. Para manajer dan para pemegang kekuasaan boleh terus bercengkrama di atas tetesan keringatku. Tapi seorang buruh kecil seperti diriku yang berani membuka mulutnya menuntut kenaikan upah, nyawanya akan terenggut. Dan sekarang lihat bagaimana mereka menjadikan kematianku bagai jembatan emas demi kemanusiaan, demi ditegakkannya keadilan, demi perbaikan nasib buruh. Perbaikan nasib buruh dari 150 perak menjadi 170 perak, dari 170 perak menjadi 190 perak. Mereka tidak pernah mempertimbangkan apakah sejumlah angka mampu memanusiakan seorang buruh. Dan mereka menepuk memperbaiki nasib buruh. Mana mungkin kematian buruh kecil seperti diriku mampu memanusiakan seorang buruh di tengah sebuah bangsa yang sakit. Tidak, tidak, tidak. Aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Masa hidupku yang terhempas-hempas terus-menerus dihantui oleh rasa takut, aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Kematianku yang menyakitkan, tulang-tulangku yang berembuk, darahku yang berceceran membasahi tumit kalian, aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Bangsa yang bagaimana kalian harap aku hidup? Aku disiksa di sana, diperkosa di sana, dibunuh dengan keji. Begitu kalian telah mematikanku, begitu kalian telah merenggut seluruh hak hidupku. Aku hanya berdiri di sana, memperjuangkan sesuap nasi untuk tidak terlalu lapar, memperjuangkan sedikit uang tambahan untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Aku tidak pernah menjelaskan kepadanya kenapa aku menjadi seperti ini. Aku ingat betul bagaimana rasa takut menyergapku ketika tangan kasar mengepungku dari belakang, mengikat mataku dengan kain, mendorongku masuk ke sebuah mobil. Entah ke arah mana, aku tidak tahu. Tapi aku ingat betul ketika aku didorong keluar, kasar sekali, diseret asal, dan kata-kata kotor berhamburan memaki, mengikut setiap siksaan yang kemudian menyusul. Aku tidak ingat berapa kali tubuhku diangkat lalu dibanting lagi, diangkat lagi lalu dibanting lagi, ke lantai, ke sudut meja, sampai akhirnya aku betul-betul tak berdaya. Kebiadaban ini tidak mengenal kata puas. Aku bahkan tidak sempat menggerakkan ujung tanganku ketika dengan membabi buta mereka menggerai seluruh tubuhku. Dan kemudian benda besar, tajam, yang aku tidak mampu membayangkan
Itu menembus tulang kepalaku. Tuhan, kenapa aku? Aku tidak mampu. Aku merasa hina. Aku merasa kotor. Dan aku sendirian. Marsina betul-betul sendirian. Tanah ini, tanah yang memberikanku harapan, kini menyatu dengan tulang-tulang dan dagingku. Aku adalah abu dan tanah yang sekaligus. Aku harus pergi. Aku akan pergi. Dah.